Saudaraku sekalian, menerima realitas Allah bukan sesuatu yang mudah. Sering orang menganggap ini hal yang mudah. Yang penting mempercayai Allah itu ada. Masalah benar-benar ada atau tidak sungguh-sungguh dipersoalkan, saudara. Yang menyedihkan itu bukan hanya terjadi atas jemaat biasa, tapi juga atas teolog yang berbicara mengenai Allah dengan begitu fasih, dan para pelayan jemaat, pendeta yang juga fasih berbicara mengenai Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat fakta ini? Coba kita lihat hidup kita masing-masing, saudara. Kita berkata mempercayai Tuhan, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha hadir. Yehova Syama artinya Allah yang ada di mana-mana, Allah yang maha hadir, omnipresent. Tetapi kita tidak mempertimbangkan bahwa apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu ada di hadapan Allah. Sehingga kita sering sembarangan, sering sembrono dengan apa yang kita lakukan. Seakan-akan Allah tidak tahu, bahkan seakan-akan Allah tidak ada. Kalau dalam kepercayaan agama tertentu, mereka percaya adanya karma. Dan tidak sedikit di antara mereka yang sangat serius dengan hukum itu, karma. Segala sesuatu yang dilakukan ada karmanya, ada imbalannya, ada balasannya, ada akibatnya, ada konsekuensinya. Jadi mereka berhati-hati dalam bertindak. Karena hukum itu. Hukum yang disebut karma. Hukum yang disebut karma. Bukan pribadi karma, hukum saja. Cukup membuat tidak sedikit di antara mereka takut dan gentar. Sehingga menata hidup. Berhati-hati dalam apa yang mereka lakukan. Karena ada karma. Dalam hukum kehidupan yang kita kenal dari Alkitab, juga ada hukum tabur tuai itu, saudara. Apa yang ditabur orang, itu juga dituainya. Tetapi berapa banyak ya orang Kristen yang serius memperhatikan hukum itu. Ya. Galatia 6 ayat yang ke-8. Ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Begitu ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kita pernah menjalani hidup tanpa peduli hukum ini, saudara. Yang penting kita senang dulu, kita nikmat, kita puas, hajar dulu urusan belakangan. Itu sikap yang tidak menghormati Allah. Kita menganggap Allah tidak ada. Dan itu menyakitkan hati Allah semesta alam, sang penguasa yang memiliki pemerintahan. Nah, mari kita mengembangkan percaya kita yang benar bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada. Ada realitas Allah. Harus kita
suarakan kepada diri kita. Kita suarakan di dalam diri kita. Kita perintahkan seluruh saraf. Ya, kita perintahkan seluruh anggota tubuh kita, pikiran kita, hati jiwa kita untuk menyadari keberadaan Allah itu. Kita perintahkan sampai kita bisa menghayati dengan sungguh-sungguh realitas Allah. Dan ini pasti membuat kita berhitung atas segala sesuatu yang kita lakukan, saudara. Karena ada Allah yang hidup yang mengawasi kita. Tidak ada mata manusia mengawasi kita di tempat-tempat tertentu. Di tempat-tempat tertutup. Jangan berpikir tidak ada mata yang tidak melihat. Ada mata yang melihat. Dan apa yang kita lakukan pasti suatu saat ada tabur, ada tuaiannya. Artinya apa yang kita tabur itu kita tuai. Aduh saudara, manusia pada umumnya sudah begitu fasik saudara. Bahkan di negara yang mengaku adanya Tuhan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Banyak orang yang kelakuannya tidak menunjukkan bahwa dia percaya Allah itu ada. Ya, begitu mudah melanggar sumpah jabatan, semena-mena terhadap orang lemah. Ya, menyakiti sesama dengan sewenang-wenang. Ya pikir aman. Oh sekarang kelihatannya aman. Tetapi saudaraku sekalian, jangan main-main. Ada tuaian dari apa yang kita tabur. Kalaupun saudara sudah bertobat, tetapi tuaian itu tetap masih ada. Hanya oleh anugerah kemurahan Tuhan, tuaian itu bisa juga dijadikan sarana oleh Allah untuk mendewasakan kita. Nah itu ajaibnya Allah Bapa kita. Misalnya seseorang korupsi, lalu bertobat. Tapi setelah bertobat malah ketahuan praktek korupsinya, dia masuk penjara. Nah, keadaan orang ini yang masuk penjara, itu pun dipakai Tuhan untuk mendewasakan dia. Bukan tidak mungkin kalau dia tidak masuk penjara, dia akan ulangi hal itu. Tuhan memproses kita melalui segala keadaan, bahkan tuaian yang kita harus teguk. Ya. Tuaian yang kita harus telan, harus kita alami, kita hadapi, itu pun dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita. Bersyukur saudaraku. Tuhan memakai segala hal, bahkan tuaian akibat kesalahan kita sebagai cara untuk mendewasakan. Tetapi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, apapun akan mendatangkan celaka dan bencana. Hanya bagi orang yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jangan bengis terhadap orang lain, jangan kejam. Jangan mentang-mentang kita kuat, ya saudara. Jangan mencintai dunia, lalu sampai melakukan hal-hal yang tidak patut seperti korupsi, kolusi, dan melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang merugikan sesama, menghancurkan sendi-sendi hidup masyarakat. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau benar-benar bertobat dan berubah, Tuhan pasti mau memproses kita, saudara. Nah sekarang langkah yang harus kita lakukan adalah menghayati realitas Allah. Ada Allah yang hidup, ada Allah yang berkuasa,
Dan Allah yang berkuasa, Allah menghendaki agar kita ini, saudaraku, sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanannya. Kiranya kita benar-benar memperhatikan, saudaraku, kehidupan kita. Kalau kita selama ini jujur saja kurang menghayati kehadiran, keberadaan Allah, mulai saat ini kita menghayati kehadiran Allah. Ini melengkapi apa yang saya sampaikan kemarin pagi, saudara. Menghayati kehadiran Allah. Bahwa Allah adalah realitas. Perintahkan kepada jiwamu, perintahkan kepada seluruh saraf-sarafmu. Allah hidup, Allah hadir. Matanya melihat. Dan segala sesuatu yang kita lakukan ada perhitungannya. Karena apa yang kita tabur, kita tuai. Kiranya Allah memberikan kita hati yang takut akan Dia. Puji Tuhan, saudara. Kita naikkan pujian, buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Ya. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci, hidup dibaharui. Lawatlah aku Tuhan. Lawatlah aku Tuhan di tempat ini. Jamahlah aku Tuhan sekarang ini. Tuhan jamah. Tuhan jamah, ku jadi baru. Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Saudara, angkat tanganmu, diberkatilah saudara yang mengasihi Tuhan dengan berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan jangan lupa nanti sore ada pemberitaan firman di Truth ID yang disampaikan oleh Pendeta Yehuda. Tuhan berkati.